Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dianggap ancaman, ES minta hapus dua teknologi dari Indonesia, GPN dan QRIS. Tapi pakai QRIS senang tau. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Guys, ada info yang benar-benar gawat nih. Hasil negosiasi dengan Amerika Serikat kemarin ternyata mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor transaksi digital. Karena Amerika meminta mencabut dua sistem keuangan digital di Indonesia. Dan ini dampaknya tak main-main. Indonesia bisa kehilangan kontrol atas sistem pembayaran domestik dan kembali bergantung pada fintech asing. Lantas, dua sistem keuangan apakah yang Amerika inginkan untuk dihapus dari Indonesia? Sekaligus, apakah Indonesia harus menghapus atau justru kita harus mempertahankan dua sistem keuangan tersebut? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Dengan ancaman tarif, Donald Trump telah berhasil menjalankan agendanya dan Indonesia telah terjebak untuk melakukan negosiasi. Sayangnya, dalam negosiasi tersebut, terlalu banyak permintaan dari Amerika Serikat yang justru lebih banyak merugikan negara kita. Di antaranya, yaitu tekanan terhadap kebijakan sistem pembayaran digital, yaitu QRIS dan GPN. Oke, kita bahas satu persatu. GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional merupakan sistem yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menyatukan infrastruktur pembayaran di Indonesia, sehingga semua transaksi domestik dapat diproses oleh jaringan lokal. Tujuannya yaitu mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan asing. Dengan kata lain, GPN merupakan Visa atau Mastercard-nya Indonesia, namun masih berlaku secara lokal. Sedangkan untuk transaksi internasional, saat ini Indonesia masih bergantung pada fintech asing, khususnya dari Amerika Serikat, yaitu Visa dan Mastercard. Tentu, GPN merupakan sistem yang sangat penting bagi Indonesia, karena dengan adanya GPN, setiap transaksi lokal, biaya transaksi akan masuk ke negara kita sendiri. Berbeda kalau kita menggunakan fintech asing, seperti Visa maupun Mastercard, di mana setiap transaksi, biaya transaksinya akan masuk ke kantong Amerika. Tentu, jika Indonesia menghapus GPN, Indonesia akan kehilangan pendapatan yang tak main-main, karena menurut analisis kartu pembayaran global data, nilai pembayaran kartu Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencatat pertumbuhan sebesar 2,6%, dengan nilai transaksi mencapai 984 triliun rupiah atau sekitar 62,1 miliar US dollar. Bahkan, di tahun 2029, diperkirakan akan tumbuh hingga 8%, mencapai 1.379 triliun rupiah atau sekitar 87 miliar US dollar. Kalian bisa bayangkan, jika GPN dihapus, tentu bank dan penyedia layanan lokal kehilangan pendapatan yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga kehilangan ekosistem fintech lokal yang sangat strategis. Karena tanpa GPN, Indonesia kehilangan kontrol atas ekosistem keuangan digitalnya yang berimbas pada sistem keuangan digital turunannya, seperti dompet digital, payment gateway, yang digunakan di Tokopedia maupun Shopee. Kemudian juga kehilangan pendapatan dari transfer antar bank digital, seperti Jago, Sibank, Neobank, dan Digibank. Bahkan, program bantuan sosial atau subsidi yang disalurkan melalui sistem pembayaran digital seperti kartu prakerja atau BLT bahkan akan terdampak jika sistem pembayaran kembali dikelola oleh jaringan asing. Tentu, melihat dampak bagi Indonesia yang sangat serius, pemerintah harus dan wajib mempertahankan GPN karena ini merupakan sistem induk pembayaran digital Indonesia. Apa yang telah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2017 harus tetap ada demi kedaulatan ekonomi Indonesia sendiri. Karena meskipun ini sangat penting bagi Indonesia, tapi Amerika Serikat bukan berarti tidak punya nilai tawar untuk meminta Indonesia untuk menghapus GPN. Karena GPN masih berlaku atau hanya digunakan secara lokal. Dengan kata lain, jika melakukan transaksi internasional, Indonesia masih menggunakan fintech dari Amerika Serikat, yaitu Mastercard maupun Visa. Dan Amerika Serikat, sejak 2017 atau awal perilisan GPN, pernah mengancam akan mencabut fasilitas GSP atau Generalist System of Preference dari Visa maupun Mastercard. Jika Indonesia ngotot mempertahankan GPN, itu berarti
bukan mustahil jika ancaman itu kembali muncul pada negosiasi kemarin. Nah, sistem keuangan yang kedua yang juga mendapatkan ancaman dari Amerika Serikat yaitu QRIS. Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang revolusioner dalam membangun sistem keuangan digital, terutama dengan inovasi seperti QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, sebuah sistem pembayaran yang berbasis kode QR. Bahkan, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengembangkan sekaligus menggunakan sistem pembayaran berbasis kode QR. Kini, QRIS telah diperluas penggunaannya ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Bahkan, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Jepang untuk memperluas penggunaan QRIS di luar ASEAN. Di Indonesia sendiri, penggunaan QRIS terus mengalami pertumbuhan yang signifikan pada kuartal 3 2024 yang mencapai 53,3 juta orang dengan nilai transaksi mencapai 188 triliun rupiah. Bahkan, di awal tahun 2025 atau Januari 2025, nilai transaksinya mencapai 80 triliun rupiah. Kalian bisa bayangkan sendiri, pertumbuhan pengguna QRIS sangat-sangat pesat, dan ini baru di Indonesia saja. Jika QRIS digunakan oleh negara lain, tentu Indonesia juga akan mendapatkan durian runtuh, karena setiap transaksi menggunakan QRIS di luar negeri, biaya layanan sebagian masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dengan kata lain, QRIS merupakan ancaman nyata bagi Visa maupun Mastercard. Tak heran jika Amerika meminta Indonesia untuk menghapus QRIS, karena QRIS mempunyai keunggulan yang sangat nyata dibandingkan Visa maupun Mastercard. Pertama, QRIS merupakan layanan transaksi sekaligus uang dalam bentuk digital, sehingga bisa melakukan transaksi langsung, sedangkan Visa dan Mastercard hanyalah sistem layanan transaksi saja. QRIS juga bisa digunakan untuk berbagai sistem keuangan lainnya, seperti e-wallet, mobile banking, maupun fintech, sedangkan Visa dan Mastercard masih cenderung bergantung pada kartu fisik. Dengan kata lain, secara keseluruhan, QRIS lebih efisien, fleksibel, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Selain itu, QRIS tidak otoriter seperti fintech dari Amerika. Jika negara lain mempunyai fasilitas GSP sendiri atau GPN-nya sendiri, QRIS bisa langsung diintegrasikan sehingga negara pengguna tetap bisa menjaga keamanan data keuangannya sendiri. Misalnya, Malaysia punya MAPS atau GPN-nya Malaysia. Indonesia tidak harus memaksakan Malaysia untuk menggunakan GPN dari Indonesia, tinggal diintegrasikan dan bisa langsung digunakan. Sedangkan fintech dari Amerika Serikat harus menggunakan Visa dan Mastercard. Jika ingin melindungi transaksi lokal, mereka harus menciptakan sistem GSP-nya sendiri. Maka muncullah sistem GSP sendiri di berbagai negara. Indonesia punya GPN, Malaysia punya MAPS, Thailand punya PromptPay, Vietnam punya Napas, Filipina punya Instapay, Singapura punya Nets, dan lain-lain. Dan satu hal lagi, sebenarnya ada satu hal yang tidak banyak orang sadari tentang QRIS. Cina adalah pelopor utama dalam pengembangan sistem pembayaran berbasis QR yang telah dimulai sejak tahun 2010, kemudian diikuti oleh India pada tahun 2016 dan Indonesia pada tahun 2019. Sejak 2021, Cina telah meluncurkan iChina atau RMB digital, dan hingga pertengahan tahun 2024, Lembaga Penelitian Mata Uang Digital iChina telah melaporkan akumulasi transaksi sebesar 7,3 triliun US dollar atau sekitar 123.000 triliun rupiah pada 180 juta pengguna. Nah, dengan QRIS digunakan hampir di semua negara Asia Tenggara, bahkan saat ini sudah mulai menjelajah di luar negara Asia Tenggara, ini bisa menjadi jembatan bagi Cina untuk menggunakan iChina atau mata uang digital Cina sebagai mata uang global. Tentu, ini bisa mengancam dominasi US dollar. Dan percaya atau tidak, sejak 2009, RMB telah menjadi devisa negara di berbagai negara, mulai dari Timur Tengah maupun Asia Tenggara. Jika Cina mempercepat menerapkan RMB digital, sudah mencakup 38% perdagangan global. Bisa bayangkan, Asia Tenggara dan Timur Tengah saja sudah 38%, bro. Kesimpulannya, GPN dan QRIS bukan sekedar sistem pembayaran. Mereka adalah fondasi dari kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Jika Indonesia menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat, maka Indonesia akan kehilangan kendali atas ekonomi digitalnya sendiri. Selain itu, kita juga kehilangan triliunan rupiah dari biaya transaksi yang digunakan di negara lain. Dan yang paling penting, kita kehilangan posisi strategis dalam peta geopolitik digital global. Maka dari itu, Indonesia wajib mempertahankan GPN dan QRIS sepenuhnya. Bahkan,
justru melanjutkan integrasi QRIS di lintas negara. Karena semakin banyak negara yang menggunakan QRIS, maka posisi geopolitik Indonesia semakin kuat. Selain itu, pemasukan negara pun juga akan bertambah. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju kalau GPN dan QRIS dihapus? Atau justru sebaliknya, kita dorong supaya lebih banyak negara yang menggunakan QRIS? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah! Jadi katanya tuh ES minta untuk dihapus gitu kan dua teknologi pembayaran digital dari Indonesia, yaitu GPN dan juga QRIS ya. Tapi sebenarnya guna QRIS ini memang sangat cepat urusannya gitu dan lebih mudah gitu kan. Tinggal scan saja sudah selesai sudah gitu kan. Apalagi sekarang pun banyak negara sudah gitu kan yang menggunakan QRIS sebab memang mudah untuk urusan pembayaran secara digital ini. So, seperti apa pendapat kamu? Jangan lupa untuk tulis di ruang komen ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.